Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, dan juga nanti kita akan baca ayat 11 dan juga ayat 14. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang boleh tetap kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur seperti pujian kami ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa ada di dalam setiap musim hidup kami. Engkau bersama dengan kami ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan seluruh hidup kami. Kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Dalam segala kondisi apapun, Engkau ada bersama dengan kami melewatinya. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang maha kuasa. Engkau Allah kami yang maha mengerti dan peduli dan sungguh mengasihi hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan menguduskan kami semua. Menolong kami supaya Tuhan memberi kami hikmat pengertian untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau menuntun dan memimpin semua pemberitaan firman ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga tidak ada seorang pun dari antara kami yang terlewatkan dari kebenaran-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan bagi kita pada minggu pagi ini yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8, juga nanti di dalam ayat 11 dan juga 14. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 14, Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan khotbah kita pada minggu ini adalah berbicara tentang keseimbangan hidup. Berbicara tentang keseimbangan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya melihat pengertian keseimbangan itu adalah keadaan yang seimbang. Dan dalam ilmu fisika dikatakan, keseimbangan itu adalah keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada itu tepat diimbangi, ya, atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang ada itu, supaya dengan sama tetapi berlawanan. Saya mengartikan ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada sebuah baterai
Ya, ada ketika dihubungkan negatif dengan yang positif, maka akan terjadi suatu nyala, akan normal gitu ya. Lampu itu, baterai itu akan menyala. Jadi ada keseimbangan antara keduanya, walaupun berlawanan tetapi membuat menjadi normal. Dan saya melihat segala sesuatu di dunia ini butuh keseimbangan. Dan saudara, yang perlu kita mengerti dan pahami bahwa di dalam kehidupan kita pun, seluruh kehidupan kita, termasuk apa yang kita alami, semua itu ada dalam kendali dan otoritas Tuhan. Dan Tuhan memberikan keseimbangan dalam setiap peristiwa atau masa yang kita alami. Dikatakan di dalam perikop kita ini ada duka cita, ada sukacita, ada masalah, ada kemenangan, ada kelahiran, ada kematian, dan seterusnya. Dan keseimbangan ini Bapak Ibu sangat penting dalam hidup kita. Karena jika kita tidak berjalan dengan seimbang, maka kita akan jatuh dan tidak dalam kondisi sehat. Bahkan hal kecilnya saja mungkin Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang tubuh yang sehat, maka kita perlu makanan yang seimbang, bukan? Kita perlu seimbang antara nasi, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Jika salah satunya saja dari hal ini terlalu berlebihan, tidak seimbang satu dengan yang lain, maka tubuh kita bukannya sehat tetapi akan sakit. Nah, banyak hal di dalam kehidupan ini, bahkan dalam segala sesuatu kita butuh keseimbangan. Dan berkaitan dengan keseimbangan inilah Tuhan memberikan kepada kita baik itu kemakmuran, kemenangan maupun kesulitan, dan Dia tahu seberapa banyak dan juga seberapa lama. Tetapi seringkali apabila hidup itu menjadi sulit, kita cenderung melihat hanya dari satu sisi saja. Dan bahkan kita terkadang lupa bahwa kita ini pernah mengalami atau merasakan kemakmuran kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seolah-olah kita tidak pernah merasakan kebaikan atau kemenangan Tuhan beri bagi kita. Itu ada dalam khotbah minggu yang lalu ya, yang dijelaskan oleh Pak Pendeta bagi kita. Nah, di dalam pernyataan-pernyataan ini Bapak Ibu, Salomo mengingatkan kita bahwa Tuhan mengendalikan hidup dan mengatur segala sesuatu itu dengan seimbang. Kita merasa berduka jika ada kematian. Kita merasa sukacita kalau ada kelahiran. Dan kita juga Bapak Ibu tidak akan selalu menangis. Dan kita juga tidak akan selalu tertawa. Tetapi dalam perikop ini jelas dikatakan oleh si pengkhotbah bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Dan semua waktu atau rangkaian peristiwa yang terjadi ini adalah untuk keseimbangan hidup kita. Dan jika kita melihat kepada Ayub Bapak Ibu, dia mengetahui prinsip ini. Dan inilah yang memberinya kekuatan di dalam kesengsaraannya. Di dalam Ayub 1 ayat 21 dia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka dari situ Bapak Ibu, kita dalam menjalani hidup yang seimbang dalam segala situasi kita harus belajar menerima kenyataan yang terjadi. Kita memang tidak bisa mengendalikan hidup yang kompleks ini, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita menghadapi kenyataan hidup yang ada ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara melihat bahwa kondisi sekarang ini secara khusus pandemi COVID-19 ini kelihatannya hidup tidak tampak indah. Ya, banyak persoalan, banyak pergumulan yang timbul. Tetapi ingatlah, Tuhan akan menerbitkan keindahan dari semua yang terjadi ini.
Itu jelas dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Dikatakan bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan dia juga dikatakan ditegaskan itu dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 7. Dengan kata lain, habis hujan itu ada pelangi. Nah, bagaimanapun wujud satu benih Bapak Ibu, jika sudah waktunya dia berbunga, maka perlu kita tahu bunganya itu pasti sangat indah. Karena itu berilah waktu kepada Tuhan untuk bekerja dalam proses keseimbangan hidup kita. Kita diciptakan Tuhan itu untuk kekekalan. Dan di dalam Kristus kita sudah memiliki hidup yang kekal itu, hidup yang dari Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 11 ini ditegaskan oleh si pengkhotbah bahwa Allah mengatur segala sesuatu itu indah pada waktunya. Karena itu nikmatilah kondisi hari ini. Nikmatilah setiap peristiwa yang Tuhan beri bagi kita. Apakah itu kebahagiaan, apakah itu masalah. Dan syukurilah kepada Tuhan atas segala sesuatu yang diberikannya bagi kita. Karena di sana itu ada proses keseimbangan bagi hidup kita. Saudara, daripada kita mengeluh dan berusaha memprediksi masa depan kita apa yang akan terjadi sesudah ini, seperti yang dikatakan di dalam pasal 7 ayat 14b, itu dikatakan hiduplah dalam masa kini dan belajarlah untuk mengambil manfaat baik dari kesusahan sekarang dan juga kesenangan yang pernah kita rasakan. Nanti kita baca itu di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Di awal pasal 7 ayat 14 ini dikatakan, ingatlah bahwa hari malang pun bisa dijadikan Allah sebagai hari mujur bagi kita. Bapak Ibu, saya merenungkan persoalan yang kita alami sekarang ini banyak memberikan manfaat baik bagi banyak orang di dunia ini. Di mana orang-orang saya melihat di medsos itu banyak orang jadi punya banyak waktu untuk berdoa, berseru dan bersekutu dengan Tuhan. Berhenti dari segala kesibukan-kesibukan selama ini. Selama ini, sebelum kejadian virus sekarang ini yang terjadi, banyak orang sibuk hanya dengan pekerjaannya. Hamba-hamba Tuhan sibuk dengan pelayanannya. Dan semua kegiatan rutinitas tiap hari. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, karena kesibukannya membuat dia justru jauh dari Tuhan. Hidupnya menjadi hidup yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sombong, tidak memiliki waktu persekutuan dengan Tuhan dengan seimbang. Tetapi dengan adanya ini, banyak orang datang berseru kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang selama ini sibuk kemana-mana sekarang jadi punya banyak waktu bersekutu di rumah. Dan salah satunya saya memiliki kesaksian. Dulu Bapak Ibu, sebelum persoalan yang sekarang ini kita alami, kami kalau di rumah itu renungan hanya 2 pasal. Ya pagi, ya malam kalau tidak terlalu capek 2 pasal, kalau enggak 1 pasal. Tetapi sekarang dengan adanya persoalan ini kita tidak bisa keluar dan kita hanya di rumah saja. Saya bisa membaca 10 pasal 1 hari. Banyak berdoa, banyak punya waktu merenungkan firman Tuhan dan berdoa bagi banyak orang. Ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah merespon situasi sekarang ini dengan positif? Artinya kita melihat masalah ini dari sudut pandang Tuhan bagi kita, sehingga ada hal-hal yang positif yang kita lakukan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Lebih banyak mendengar suara Tuhan,
melalui firman-Nya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan atau saya melihat atau belajar dari kebenaran ini, ada 3 tujuan Tuhan mengapa hidup kita perlu diseimbangkan. Mengapa Tuhan penting menyeimbangkan hidup kita antara berbagai persoalan dan juga dengan berbagai kemenangan dalam hidup kita. Yang pertama itu, tujuan yang pertama ya Bapak Ibu, tujuan Allah menyeimbangkan hidup kita adalah yang pertama, mengajar kita supaya kita senantiasa takut akan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-14 dan juga nanti kita baca dalam pasal 12 ayat 13. Mengajar kita supaya kita senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya Bapak Ibu menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa dalam segala kondisi hidup kita. Bukan saja ketika kita senang baru kita menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, oh puji Tuhan. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan pun mengalami persoalan sebagai bagian dari keseimbangan hidup kita, kita mampu juga bersyukur menerimanya dengan sukacita kepada Tuhan. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, ketika kita takut kepada Tuhan, sesungguhnya kita juga tidak perlu takut apapun juga. Kita aman dalam kehendak Bapa. Hiduplah dengan pandangan kepada Allah dan firman-Nya, maka berbagai persoalan, berbagai bencana, berbagai masalah, pergolakan hidup yang terjadi dalam hidup kita tidak akan membuat kita frustasi. Yeremia 29 ayat 11 berkata Bapak Ibu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, Allah mengetahui segala rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita. Semuanya Dia berikan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Karena itu percayalah kepada Dia, takutlah akan Dia, muliakanlah Dia dalam segala kondisi hidup kita. Mungkin kita berpikir atau mengingat masa-masa tertentu dalam hidup kita sebelum pandemi ini datang. Semuanya berjalan dengan baik, toko kita lancar, pekerjaan kita lancar, semuanya baik, pelayanan kita berjalan dengan baik. Namun satu hal yang kita sadari, bahwa dalam segala itu pun kita harus tahu bahwa Tuhan berjanji menyertai kita dalam setiap masa dalam kehidupan kita. Nanti kita baca dalam Yesaya 41 ayat 10. Dia berkata bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Dan inilah yang menjadi janji Tuhan bagi kita dalam mengalami atau menjalani pandemi pada saat ini. Bapak Ibu, kita dapat mengandalkan kehadiran Tuhan sehingga kita akan mengalami kemenangan bersamanya dan mendapati bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk hidup bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kemampuan kita untuk memahami dan menikmati setiap kondisi atau keadaan situasi dalam hidup kita sebagai pemberian Allah juga bagi kita, itu semua demi keseimbangan hidup kita. Dan itu bisa terjadi hanya ketika kita memasuki hubungan yang benar dengan Tuhan dan sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga Ia akan memberi segala hal yang Dia lakukan. Dikatakan Bapak Ibu dalam firman Tuhan Filipi 1 ayat 29 bahwa kepada kita dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi di dalam hidup ini perlu ada keseimbangan antara kebahagiaan maupun antara persoalan. Karena bukan hanya percaya saja Tuhan anugerahkan sebagai pemberian bagi kita,
tapi menderita, mengalami persoalan, pergumulan dalam hidup itu juga adalah anugerah yang Tuhan beri bagi kita untuk membawa kita, mengajar kita supaya kita senantiasa takut akan Tuhan, memuliakan Dia dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan yang kedua bagi Tuhan, kenapa Tuhan perlu menyeimbangkan hidup kita? Yang kedua itu adalah menjaga kita supaya kita jangan sombong dan menetapkan jalan sendiri. Kita bisa bandingkan nanti baca di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang ada dalam kondisi baik, semuanya baik-baik saja, atau ketika hidupnya sukses, orang akan cenderung menjadi sombong. Orang akan cenderung menjadi egois, sibuk hanya memikirkan diri sendiri, tidak lagi memikirkan hubungan dengan Tuhan atau peduli dengan sesama. Tetapi saya melihat dengan adanya persoalan ini, secara khusus yang kita alami saat ini untuk pandemi COVID-19 ini, kepedulian setiap orang itu menjadi bertambah. Ya, saya melihat itu banyak orang akhirnya mau jadi berbagi, ya, membagikan sembako kepada orang yang mampu, yang tidak mampu gitu ya, yang tidak mampu gitu ya. Dan orang menjadi sadar bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Tidak senantiasa bertahan bahagia terus, tetapi ada waktunya juga akan mengalami masalah atau persoalan. Karena itu, mari kita belajar untuk supaya kita jangan menjadi sombong dan menetapkan jalan kita sendiri. Kita menjadi egois. Itu tujuan Tuhan, sehingga Dia perlu menyeimbangkan hidup kita. Di dalam pasal 7 tadi ayat 16 sampai 17 itu, dalam kata kerja bahasa Ibrani dalam teksnya itu diterjemahkan, jangan menganggap diri sudah adil dan bijaksana. Dan dikatakan orang yang menganggap dirinya adil dan bijaksana itu hanya akan membinasakan dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu, kita memerlukan suatu kebenaran yang sejati dari Tuhan untuk memperbaharui hati kita dan juga hikmat yang benar dari Roh Kudus untuk mampu bagi kita memahami firman Tuhan. Raja Salomo dalam teks kita ini, ketika dia menulis pengkhotbah ini pada masa tuanya, dia seorang yang berhikmat dan bijaksana. Dia seorang yang kaya raya. Tetapi dia mengingatkan kita supaya jangan pernah sombong dan menetapkan jalan kita sendiri. Tetapi kita harus memahami bahwa setiap waktu itu akan berganti. Jangan menjadi sombong dan begitu percaya diri ketika kita memasuki waktu bahagia. Karena sama seperti waktu ada masalah, waktu bahagia juga pun tidak selama-lamanya. Dan kita perlu waspada dan menguasai diri, belajar mencukupkan diri pada waktu kelimpahan. Seperti itu sehingga ketika saat yang lain kita tetap bisa hidup sebagaimana kita sudah bisa hidup. Dan bukannya terhempas kepada kemalangan karena tidak siap untuk hidup sederhana. Jika kita sadar, Bapak Ibu, bahwa semua musim atau waktu itu akan berganti, maka kita akan belajar apa artinya bergantung kepada Allah. Apa artinya bergantung kepada Allah dan bukan bergantung kepada setiap keadaan atau kondisi yang kita alami. Orang yang mengandalkan musim atau keadaan itu akan diombang-ambingkan oleh keadaan hidup yang terus berubah, Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, mereka yang menikmati bagian yang diberikan oleh Tuhan pada musim apapun, dia akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Karena itu, tujuan Allah yang kedua bagi kita, kenapa perlu kita ada cobaan, kenapa perlu ada kebahagiaan, kemenangan, itu menjaga kita supaya kita jangan sombong dan menetapkan jalan kita sendiri, hidup untuk diri sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, tujuan Tuhan menyeimbangkan hidup kita adalah memproses kita supaya kita semakin tahan uji. Tujuan yang ketiga itu adalah supaya memproses kita
supaya kita semakin tahan uji. Dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan Bapak Ibu, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah saudara, kita tidak perlu gelisah dalam menjalani setiap proses Tuhan dalam hidup kita. Karena kita ini ada dalam kendali dan pengaturan Allah yang berdaulat. Dan itu semua demi keseimbangan hidup kita. Jika kita melihat kisah Ayub Bapak Ibu, dia adalah seorang yang saleh. Dia juga seorang yang punya harta yang melimpah, punya keluarga. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami masalah yang cukup banyak, bahkan kompleks. Karena dikatakan anak-anaknya meninggal, hartanya habis, istrinya tidak mendukungnya. Imannya atau kesalehannya tidak berubah. Dan dia menyadari bahwa masalah yang dia alami itu memprosesnya sehingga dia semakin tahan uji. Dan saya katakan Bapak Ibu, bukan hanya tahan uji. Saya membaca kitab Ayub di pasal yang terakhir, pasal 42 ayat 5. Iman Ayub justru semakin meningkat karena dia berkata, hanya dari kota orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri telah memandang engkau. Jadi situasi persoalan yang cukup kompleks yang dialami oleh Ayub membuat dia bukan jatuh, tapi justru semakin imannya semakin naik gitu ya, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya katakan tadi di awal, dengan adanya pandemi ini banyak juga iman seseorang itu makin bertumbuh ya. Saya beri tadi kesaksian, saya sendiri mengalaminya ya. Ketika semakin banyak bersekutu dengan Tuhan di rumah, banyak berdoa bagi orang lain, ya, bagi situasi ini, bagi Indonesia, membuat hati kita itu semakin melekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, merasakan banyak hal berkat-berkat rohani di dalam Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita sadari dan menjadi penghiburan bagi kita, bahwa saat atau waktu yang ada ini tidaklah selama-lamanya terjadi dalam hidup kita. Jadi kondisi COVID ini pasti akan berakhir. Amin. Tetapi yang harus kita sadari bahwa di dalam semua itu kita harus menyadari bahwa inilah proses Tuhan bagi kita, supaya hidup kita semakin seimbang, normal, sehat ya. Dan karena itu kita juga perlu bersabar Bapak Ibu untuk menantikan musim berikutnya dalam hidup kita, yaitu kemenangan dari pandemi ini, kemenangan dari persoalan ini. Dan inilah yang dinamakan keseimbangan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi ketika kita hidup berjalan dengan baik atau bahagia, dengan ketika kita mengalami masalah atau ujian, maka sesungguhnya iman kita tidaklah boleh berubah atau goyah, tetapi justru harus semakin meningkat. Semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena itu bagaimana respon kita pada saat ini? Apakah iman kita meningkat ketika Tuhan memberi keseimbangan hidup kita saat ini? Kemarin-kemarin Dia memberikan kita banyak berkat Tuhan, banyak kebahagiaan. Tetapi sekarang ketika Dia mengizinkan persoalan bagi kita, dan banyak kita lihat sekarang ini membuat orang yang tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan menjadi frustasi. Tetapi bagi kita, ketika kita menyadari itu proses Tuhan bagi kita, itu akan membawa kebahagiaan yang sejati bagi kita. Akan membawa iman kita justru semakin bertumbuh. Karena itu mari kita selidiki hati kita saat ini di hadapan Tuhan. Apakah dengan situasi sekarang ini, keseimbangan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita ini membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin memahami kehendak Tuhan, tujuan Tuhan bagi kita? Mari kita renungkan kebenaran ini dalam hati kita.
Dan saya rindu kita akan mengerjakan kebenaran dalam hidup kita. Tujuan Tuhan menyeimbangkan hidup kita yang tadi, supaya kita takut akan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita, dalam segala kondisi hidup kita. Yang kedua, supaya kita tidak sombong. Kita tidak menetapkan jalan kita sendiri. Kita peduli dengan orang lain. Kita tidak hidup egois. Kita memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa tujuan Tuhan menyeimbangkan hidup kita, itu akan memproses kita sehingga kita menjadi orang yang tahan uji. Orang yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang sehat. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan menerjemahkan kebenaran ini lebih lagi dalam hati kami semua. Karena itu ya Roh Kudus, pimpinlah kami. Beri kami kemampuan untuk melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu dalam segala sesuatu hidup kami, bahkan semua yang ada di dunia ini perlu keseimbangan. Dan kami pun sebagai orang-orang percaya perlu memiliki hidup yang seimbang. Karena itu Tuhan, ketika Engkau mengizinkan kami bukan hanya menikmati kebahagiaan, tapi juga mengalami persoalan hidup secara khusus untuk pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan. Tetap Tuhan tolong kami. Bahwa itu semua membawa kami supaya kami semakin takut akan Tuhan. Supaya kami tidak sombong. Supaya kami tidak menetapkan jalan kami. Supaya kami memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Dan supaya kami boleh menyadari bahwa itu proses Tuhan. Untuk semakin kami tahan uji di hadapan Tuhan. Bahkan membawa kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Sehingga kami boleh melihat tujuan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Dan kami percaya kami akan memperoleh kemenangan di dalam melakukan kebenaran-Mu ini. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya ini semua boleh semakin menguatkan iman kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dalam setiap musim kehidupan. Dalam segala situasi apapun dalam kehidupan kita, Allah kita tetap sama, kasih-Nya tidak pernah berubah. Firman-Nya ya dan amin pasti digenapi dalam kehidupan kita. Karena itu tetap kuat, tetap yakin, tetap semangat. Jalani hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini saudara-saudara. Dan kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Sebentar kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang telah kami lewati beberapa saat yang lalu. Sehingga di penghujung ibadah ini kami semua bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang telah kami terima, kami dengar, kami renungkan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, pakai hidupnya lebih hari, lebih indah, lebih luar biasa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun kami percaya
saat ini kebenaran firman-Mu telah tertanam dalam hati kami, termeterai dalam roh kami, sehingga Tuhan, kami percaya pula setiap kebenaran firman itu pula yang akan menuntun langkah demi langkah perjalanan hidup kami, agar setiap hari kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersatu hati kami berdoa untuk pemerintah negara kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk Indonesia. Curahkan kasih karunia-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Lawatlah negeri kami, bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, pemerintah kami, untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi seluruh mereka yang terlibat di dalam penanganan ini Tuhan. Baik presiden, wakil, para menteri, menteri kesehatan, tim gugus tugas dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong, memberi hikmat. Sehingga Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir. Indonesia segera berakhir pandeminya di negara ini. Dan kami semuanya boleh merasakan berkat Tuhan yang tercurah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu di GOP Tanggul Tuhan, dimanapun mereka berada, dengan keluarga-keluarga mereka, anak, menantu, cucu, yang beberapa orang di antara mereka mungkin ada di dalam kota, di luar kota, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di luar pulau, mungkin ada yang di luar negeri. Tuhan, kiranya tangan kasih karunia-Mu melingkupi kami semuanya. Dan kami semuanya ada dalam bungkusan kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga semua kami dalam situasi yang seperti ini ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan penghiburan oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah ini turun dengan berlimpah-limpah atas kita semua, memberkati perjalananmu saat engkau keluar atau masuk, memberkati buah kandunganmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati apapun yang dibuat oleh tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami terima segala berkat Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya rindukan kita semua boleh tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, dan memeliharakan firman Tuhan tetap ada dalam hati dan pikiran kita, sehingga sepanjang kehidupan kita kedapatan terus-menerus berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.